Berikut ini adalah panduan ibadah online Gloria Sunday Service. Siapkanlah hati dan diri sehari sebelumnya. Berdoalah minta Tuhan mengarahkan hati Anda. Dan buat reminder jam ibadah di HP Anda. Berpakaianlah yang rapi dan sopan, sama seperti saat Anda ke gereja. Siapkanlah diri Anda 10 menit sebelum ibadah dimulai. Ambillah waktu teduh di hadapan Tuhan. Ikutilah seluruh ibadah dengan sepenuh hati. Menyanyi, berdoa, serta duduk dan berdiri mengikuti arahan liturgis. Siapkan diri Anda saat persembahan, persiapkan HP untuk scan kris kode atau transfer. Bagi jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan dan perpuluhan, dapat ditransfer melalui rekening berikut ini. Atau dengan scan kris kode menggunakan aplikasi OVO, GoPay, link aja, atau dengan aplikasi M-Banking di HP Anda. Shalom jemaat GKK Gloria yang saya kasihi, dan kami juga menyambut saudara-saudara yang mungkin baru pertama kali bersama-sama dengan kami di channel ini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih karunia-Nya dan kekuatan yang Dia berikan, kita boleh bersama-sama bersekutu dan beribadah pada hari ini. Mari saudara-saudara, saya mengajak kita untuk boleh menyiapkan hati, menyiapkan pikiran dan keberadaan kehidupan kita, untuk boleh beribadah kepada Tuhan pada saat ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Ibadah ini kita mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kiranya turun atas kita semua kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal. Amin. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi nama-Mu, ya yang maha tinggi. Untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam, dengan bunyi-bunyian 10 tali dan dengan gambus, dengan iringan kecapi. Sebab telah Kau buat aku bersukacita ya Tuhan, dengan pekerjaanmu. Karena perbuatan tanganmu, aku akan bersorak-sorai. Siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Selain Engkau, tidak ada yang kuingini di bumi. Selain Kau, tiada yang lain. Ada padaku di surga. Selain Kau, tiada yang lain. Yang kuingini di bumi, yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku tiada yang lain. Ada padaku di surga. Selain Kau, tiada yang lain. Yang kuingini di bumi, yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan Kaulah bagianku. Tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku. Tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya. Jemaat, mari kita bersama-sama masuk di dalam doa. Ya Tuhan, hanya Engkaulah satu-satunya Allah bagi kami.
Engkau adalah gunung batu perlindungan kami, satu-satunya Allah yang menebus kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih-Mu kepada kami. Sampai hari ini kami masih dapat beribadah bersama-sama. Layakkanlah kami ya Tuhan, agar setiap puji-pujian yang kami naikkan dapat menjadi persembahan yang harum bagi-Mu Tuhan. Ampunilah kami akan segala dosa yang telah kami lakukan ya Tuhan. Berkati ibadah kami pada hari ini dari awal sampai akhir. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dengarlah firman Tuhan yang diambil dari 1 Korintus 1 ayat 30. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Kasih Yesus telah mengangkat kita dari dosa. Marilah kita menyanyi dan menari bagi Dia. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Kasih-Nya yang begitu besar bagi kita, lebih kuat daripada dosa. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Dia telah membebaskan kita. Mari kita menaikkan syukur bagi Dia. Mari kita nyanyikan syukur kita. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Dia telah membebaskan kita. Kasih-Nya yang besar telah memulihkan kita. Kita telah dibebaskan. Marilah kita hidup hanya bagi Dia. Kan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Hanya di dalam Yesus kita mendapatkan damai sejahtera. Meskipun kita berada dalam badai, hanya Dialah yang kita perlukan. Ya Tuhan,
Aku perlu Engkau setiap waktu. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan. Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam kami memerlukan diri-Mu. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan. Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Mari kita berdiam diri, kita bawa segala keluh kesah kita kepadanya. Hanya Dialah yang mau mendengarkan semua seru doa kita. Setiap jam, ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Yesus, dengar doaku. Janganlah Engkau lalui, dengar doaku. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Engkau lalui, Tuhan. Dengarlah doaku. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Engkau lalui, dengar doaku. Janganlah Engkau lalui, dengar doaku. Mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap berkat-Mu kepada kami. Engkau telah memberikan kami kesehatan sehingga kami bisa beribadah pada hari ini. Tuhan sudah sertai kami melewati masa pandemi sampai saat ini. Kami percaya ya Tuhan bahwa Engkau selalu beserta dengan kami melewati masalah demi masalah. Kalau kami mempunyai masalah di keluarga, kiranya Engkau yang memulihkan. Kalau kami mendapatkan masalah finansial, kiranya Tuhan yang memberkati dan memberikan jalan keluar. Kalau kami menderita penyakit,
Kiranya Tuhan, Engkau yang mau menyembuhkan sesuai dengan waktu-Mu, sesuai dengan kehendak-Mu. Pakailah kami jemaat-Mu, agar kami dapat menjadi berkat bagi sekeliling kami, lewat pekerjaan kami, lewat studi kami, dan lewat keluarga kami, supaya hanya nama Tuhan yang ditinggikan. Berkati hamba Tuhan yang melayani di gereja ini, berkati keluarganya, berkati kesehatannya. Kami bawa doa syafaat kami bersama dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Dengan bangkit berdiri, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Sepanjang jalan hidup kita melihat penyertaan Tuhan, anugerah Tuhan dalam hidup kita, berkat-Nya di dalam keluarga, studi, dan pekerjaan kita. Kaulah Tuhanku, penuntun hidupku, di gunung, di lembah menyertai selalu, di lautan manusia Kau mengenaliku, janji-Mu tak berubah, berkat-Mu di hidupku. Setiap langkahku ada anugerah-Mu, tangan kasih-Mu pandu di hidupku. Setiap ada pengharapan, tangan kasih-Mu tuntun sepanjang hidupku. Dia adalah Tuhan yang selalu beserta kita. Kaulah Tuhanku, penuntun hidupku. Tuhanku, penuntun hidupku, di gunung, di lembah menyertai selalu, di lautan manusia Kau mengenaliku, janji-Mu tak berubah, berkat-Mu di hidupku. Setiap langkah
ada pengharapan, tangan kasih-Mu tuntun sepanjang hidupku. Dia adalah Tuhan yang selalu menuntun hidup kita. Kaulah Tuhanku, penuntun hidupku. Di gunung, di lembah, menyertai selalu. Di lautan manusia, Kau mengenaliku. Janji-Mu tak berubah, berkat-Mu di hidupku. Setiap langkahku ada anugerah-Mu, tangan kasih-Mu pandu di hidupku. Setiap langkahku ada pengharapan, tangan kasih-Mu tuntun sepanjang hidupku. Setiap langkahku ada anugerah-Mu, tangan kasih-Mu pandu di hidupku. Setiap langkahku ada pengharapan, tangan kasih-Mu tuntun sepanjang hidupku. Saudara, mari kita berdoa sebelum kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami akan belajar kebenaran firman-Mu pada saat ini. Tuhan, menolong kami supaya kami bisa memahami akan firman-Mu, dan kami juga bisa belajar, Tuhan, untuk mencoba mengaitkannya dengan kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Dan terutama kami juga memohon pertolongan-Mu supaya kami bisa menghidupi kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami setiap hari. Pimpin kami semua, berkati juga hamba-Mu yang terbatas ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita membaca satu bagian firman Tuhan dengan tema pada hari ini adalah berkat dan pengutusan. Mari kita membaca dari Bilangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-22 sampai yang ke-27. Bilangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-22 sampai yang ke-27. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya, beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka." Saudara, tema kita tentang berkat dan pengutusan. Dan biasanya ayat yang baru saja kita baca itu diucapkan oleh pendeta atau hamba Tuhan di akhir dari ibadah sebagai ucapan berkat untuk kita semua. Nah, saudara, kalau pada zaman Musa tentunya ucapan berkat itu disebutkan oleh Harun dan para imam kepada orang-orang Israel pada waktu itu. Nah, saudara, pertanyaannya adalah, saudara, apakah kita itu benar membutuhkan berkat dari Tuhan? Nah, saudara, apakah beneran, saudara, kita itu membutuhkan berkat Tuhan dalam kehidupan kita? Saudara, tentunya kita akan langsung menjawab, oh benar dong, saya atau kita butuh berkat Tuhan. Tapi saudara, jangan cepat-cepat menjawab dulu, saudara. Karena kalau kita melihat realitanya, misalnya contohnya yang saya alami, saudara. Nah, saudara, pada waktu saya studi teologi di Jakarta, itu saya punya kebiasaan setiap minggu itu dengan beberapa teman dari asrama, kami itu beribadah di sebuah gereja.
Nah, setiap minggu kami ke gereja itu, saudara-saudara. Nah, gereja itu gereja yang cukup besar, jemaatnya itu bisa ribuan kalau datang. Dan ketika saya mulai datang beberapa kali setiap minggu ke gereja itu, saya mulai melihat sesuatu yang membuat saya bertanya-tanya. Nah, saudara-saudara, ketika kita itu menyanyikan doksologi, yang artinya ibadah akan sebentar lagi selesai, saudara-saudara, maka saya itu melihat ada beberapa jemaat itu mulai berdiri dan kemudian cepat-cepat keluar dari ruang ibadah. Nah, padahal doksologinya belum selesai, pendeta belum memberikan berkat, tapi mereka sudah berdiri dan cepat-cepat keluar. Seperti ada sesuatu yang urgent, yang mendesak. Nah, masalahnya bukan cuma 1-2 orang atau 1-2 keluarga, tapi bisa beberapa orang, bahkan puluhan orang. Tiba-tiba itu seperti di komando itu berdiri dan cepat-cepat keluar dari ruang ibadah. Nah, melihat beberapa kali setiap minggu seperti itu, saya mulai bertanya-tanya dan ternyata menemukan jawabannya, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, itu gereja ribuan jemaatnya, sehingga kita tahu lapangan parkir itu penuh dengan mobil, saudara-saudara. Nah, ketika itu kalau ibadah selesai dan mobil mau keluar, saudara-saudara, maka terjadi kemacetan, karena pintu keluarnya cuma satu dan tidak besar. Sehingga mobil harus antri satu-satu, kadang harus kemudian memberikan jalan kepada orang-orang yang lain. Nah, kadang-kadang saudara-saudara kita tahu dalam kondisi seperti itu, mulut yang kita pakai baru saja memuji Tuhan, itu jangan-jangan bisa-bisa kita pakai dalam mobil untuk ngomel-ngomel, saudara. Kenapa? Karena kemacetan selalu terjadi setiap kali ibadah selesai dan mobil akan keluar satu-satu dari tempat parkir. Sehingga saya tahu, saudara, beberapa jemaat yang cepat-cepat keluar ketika doksologi tanpa menanti berkat itu, mereka cepat-cepat ingin segera keluar dan segera pulang dari tempat ibadah itu sebelum kena kemacetan di tempat parkir. Saudara, kita mungkin juga bisa menemukan realitas seperti ini di gereja yang lain. Dengan alasan-alasan yang tentunya berbeda. Nggak cuma tentang masalah parkir, saudara-saudara. Mungkin kalau kebaktian online seperti saat ini, saudara-saudara, begitu doksologi, maka kemudian kita bisa teriak kepada istri atau kepada anak-anak kita gitu kan. Nak, cepet-cepet, ayo cepet. Ini mau selesai. Kita langsung cepet-cepet siap-siap, karena setelah itu kita mau pergi jalan-jalan mungkin ya. Jadi konteksnya sudah beda, tapi ternyata itu momen-momen yang seringkali menunjukkan sebuah realitas, saudara. Dan kita mesti bertanya, beneran kita itu butuh berkat Tuhan, saudara? Saudara, atau mungkin saya mengganti pertanyaannya ya, saudara ya. Karena saya percaya sekali, saudara, bahwa banyak dari kita itu sebenarnya itu menanti dengan setia momen di mana pendeta itu akan memberikan berkat kepada kita, saudara. Saudara, mungkin pertanyaan bisa kita ganti, saudara. Kalau memang berkat Tuhan itu kadang-kadang bisa dilakukan atau diperlakukan seperti itu oleh beberapa orang yang tidak sabar menanti untuk segera pulang, saudara, karena berbagai alasan. Maka pertanyaannya, apakah kemudian atau apakah tetap berkat itu akan diberikan oleh pendeta ataukah nggak usah saja? Kalau memang berkat Tuhan itu bisa dianggap seperti itu. Saudara, ternyata yang namanya pemberian berkat atau ucapan berkat itu tetap diberikan oleh pendeta atau hamba Tuhan di akhir dari setiap ibadah, saudara. Dan tidak ada mungkin yang berani untuk menghilangkan itu dari ibadah. Nah, kenapa, saudara? Saudara, kita melihat di dalam firman Tuhan yang kita baca tadi, bahwa ternyata, saudara, ucapan berkat itu adalah pemberian Tuhan sendiri kepada orang Israel pada waktu itu. Jadi saudara, yang mau bahwa orang Israel itu menerima berkat dan Harun sebagai imam itu memberikan berkat, mengucapkan berkat Tuhan bagi mereka, itu adalah Tuhan sendiri, saudara. Bahkan isi berkatnya, isi ucapan berkatnya itu pun Tuhan yang memberikannya kepada orang Israel, kepada Harun pada waktu itu melalui Musa, saudara. Apa artinya hal itu, saudara? Bahwa ini adalah maunya Tuhan sendiri, ini adalah bahkan sampai yang harus diucapkan itu pun tidak boleh sembarangan, bahkan Tuhan itu yang memberikan kata-katanya kepada Musa untuk diteruskan kepada Harun dan orang Israel. Maka saudara, apa artinya hal ini bagi kita? Terutama berkaitan dengan ucapan berkat yang diberikan di akhir ibadah kepada kita. Saudara, Tuhan itu ingin menunjukkan satu hal, saudara, melalui hal ini. Bahwa berkat Tuhan itu penting bagi kehidupan kita. Tuhan tahu bahwa kita itu membutuhkan berkat Tuhan
Kita itu nggak bisa hidup saudara setiap hari tanpa berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita diingatkan terus minggu demi minggu. Ketika kita itu menerima, menanti dan menerima berkat Tuhan dari hambanya itu. Saudara kita itu diingatkan, aku tidak bisa hidup setiap hari tanpa berkat dari Tuhan. Saudara kalau begitu mungkin pertanyaannya bisa berikutnya ya. Kalau memang nggak bisa dicabut dari liturgi ibadah. Karena begitu pentingnya kita diingatkan dan kita menerima berkat Tuhan untuk kehidupan kita, saudara. Maka daripada nanti orang-orang meninggalkan sebelum menerima atau dibuat atau tanpa sengaja mungkin dibuat seperti itu, seperti realita yang saya ceritakan itu. Saudara, apakah kemudian kita bisa mengganti susunannya saja supaya semua orang menerima dan menganggap serius, jangan sampai tergoda dengan yang lain. Kita mengganti susunannya. Bisa nggak Pak ditaruh di depan, atau ditaruh di tengah-tengah, atau ditaruh setelah khotbah. Jangan menunggu sampai akhir mau mendekati ibadah selesai dong. Saudara, tentunya jawabannya tidak semudah itu kita mengganti-ganti susunan ucapan berkat, saudara. Kenapa? Karena saudara, berkat Tuhan itu selalu dikaitkan dengan pengutusan. Seperti tema kita pada hari ini. Berkat Tuhan dan pengutusan. Saudara, kita menerima berkat dari Tuhan, kita sangat bergantung kepada Tuhan, kepada berkat-Nya dalam kehidupan kita. Untuk apa saudara? Untuk hidup kita sehari-hari, untuk ketika kita itu mengakhiri ibadah kita, kita diingatkan bahwa kita itu akan kembali dalam kehidupan kita sehari-hari setelah ibadah ini. Dan kita itu membutuhkan berkat Tuhan yang akan mengutus kita untuk kembali hidup sehari-hari dalam kehidupan kita, yang disertai dengan berkat dari Tuhan. Sehingga kenapa selalu ditaruh di akhir? Karena saudara-saudara kita akan diutus kembali ke dalam dunia ini, dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan karena itu kita memerlukan berkat dari Tuhan untuk menyertai dan memampukan kita dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, ini juga seperti yang diingatkan kepada kita di dalam catatan dari Kejadian 1 ayat yang ke-26 sampai yang ke-28, saudara. Dikatakan di sana Tuhan itu menciptakan manusia. Dalam Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-26. Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Tuhan memberikan kepada mereka kuasa atas segala ciptaan di muka bumi ini. Dan kemudian dikatakan dalam ayat yang ke-28, Kejadian pasal yang pertama. Allah kemudian memberkati mereka. Nah setelah itu Allah kemudian memberikan firman, mengutus mereka, memberikan kepada mereka sebuah amanat untuk mereka lakukan dalam kehidupan mereka. Beranak cucu tambah banyak, penuhilah bumi, taklukkanlah bumi ini, berkuasalah atas segala ciptaan di atas muka bumi ini. Karena mereka diberikan tugas oleh Tuhan untuk melakukan amanat itu. Dan untuk itu dikatakan Allah memberkati mereka. Untuk memampukan mereka hidup dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan mereka. Saudara, kita itu nggak bisa hidup tanpa berkat Tuhan. Saudara, dalam hidup kita sehari-hari sebagai manusia ciptaan Tuhan yang telah diselamatkan dalam Kristus, kita butuh berkat Tuhan yang memampukan kita untuk bisa hidup bagi Dia, hidup memuliakan Dia dalam kehidupan kita setiap hari. Saudara, pentingnya berkat Tuhan itu juga kita bisa lihat di dalam isi atau ucapan berkat itu sendiri, saudara. Saudara, kita mencoba melihat ucapan berkat yang diberikan Tuhan kepada Musa, yang diteruskan kepada Harun untuk diucapkan kepada orang Israel, yang seringkali kita juga dengar setiap kali kita mengakhiri ibadah kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Apa artinya, saudara? Ucapan berkat ini yang kita terima dalam kehidupan kita. Kita begitu membutuhkan berkat Tuhan. Apa artinya ini? Saudara, yang pertama itu artinya adalah, saudara, Tuhan itu menjadikan kita umat-Nya itu sebagai pusat perhatiannya. Karena itu sampai dikatakan di dalam ucapan berkat itu, Tuhan itu memberkati dan melindungi kita, memprotek kita.
Dia melihat, dia memberkati kita, dan dia melindungi kita. Tuhan itu menyinari kita dengan wajahnya sendiri. Dia menghadapkan wajahnya itu kepada kita, saudara. Dia melihat kita. Dia menjadikan kita itu pusat perhatiannya. Dan dia memberkati, melindungi, menyinari kita dengan wajahnya. Saudara, Allah yang menghadapkan wajahnya kepada kita dan menyinari kita, itu juga menunjukkan, saudara, bahwa Allah itu berkenan kepada kita. Dia memperkenan kita, saudara. Karena itu dia menghadapkan wajahnya kepada kita. Dan dia menyinari kita dengan wajahnya. Dan dia memberkati dan melindungi kita. Saudara, ucapan berkat ini yang pertama adalah mengingatkan kita, saudara, Tuhan itu menjadikan kita umatnya yang telah ditebus dalam Kristus itu sebagai pusat perhatiannya. Dia melindungi kita, dia menyinari kita dengan wajahnya. Dia memperkenan kehidupan kita. Dan dia menghadapkan wajahnya. Dia memandang dan dia melihat kita dalam kehidupan kita. Dia begitu memperhatikan kita. Saudara, perhatian Tuhan kepada kita itu tidak main-main, saudara. Karena kemudian yang kedua, Tuhan itu memberikan kepada kita dua hal yang diucapkan di dalam ucapan berkat itu. Yaitu apa? Dia memberikan kepada kita kasih karunia. Dan dia memberikan kepada kita damai sejahtera. Yang penting, yang memampukan kita untuk hidup di tengah-tengah dunia ini. Kasih karunia dan damai sejahtera. Saudara, kasih karunia itu selalu dikaitkan dengan sesuatu yang sebenarnya tidak pantas buat kita, saudara. Tetapi Allah memberikannya dalam kemurahannya. Karena Allah tahu kita membutuhkan kasih karunia itu. Saudara-saudara, memang biasanya kasih karunia dari Allah yang kita nggak pantas terima itu sebenarnya, saudara-saudara, tapi diberikan kepada kita karena kasih dan kemurahannya itu selalu dikaitkan dengan keselamatan dalam Kristus. Karena saudara, kita tahu sekali bahwa kita sebenarnya nggak pantas untuk diselamatkan. Kita pantasnya itu dibinasakan karena dosa kita. Tapi Kristus telah mati dan bangkit untuk kita dan kita menerimanya. Itu semata-mata kasih karunia Allah kepada kita. Yang diberikan karena kasih dan kemurahan Allah. Tapi saudara, kasih karunia Allah nggak berhenti cuma di situ. Kasih karunia Allah juga tetap kita butuhkan. Untuk menghidupi keselamatan yang telah kita terima di dalam Kristus. Nah, karena itu sering dikatakan kita itu membutuhkan kasih karunia demi kasih karunia setiap hari. Untuk menghidupi keselamatan yang telah kita terima ini di dalam Kristus. Saudara, kasih karunia Tuhan itu memampukan kita, menolong kita untuk menghidupi keselamatan yang telah kita terima. Hidup kita yang telah diselamatkan ini setiap hari bagi Tuhan. Saudara, damai sejahtera itu berkaitan dengan totalitas keutuhan kehidupan kita. Damai sejahtera itu bukan sekedar situasi yang aman, gak ada perang, gak ada kekacauan. Saudara, damai sejahtera dari Tuhan itu bukan sekedar sesuatu yang aman dan tenang dalam kehidupan kita. Tapi saudara, damai sejahtera itu berkaitan dengan totalitas keutuhan kehidupan kita. Yang ada di dalam tuntunan dan pegangan Tuhan. Sehingga saudara, dalam situasi yang sulit sekalipun, kita tetap bisa merasakan damai sejahtera karena Tuhan yang memberikannya kepada kita. Sehingga kita itu di dalam situasi yang sulit sekalipun, yang tertekan, yang penuh tantangan sekalipun, kita tetap bisa merasakan sukacita. Merasakan punya pengharapan. Karena kita tahu ada damai sejahtera Allah yang menyertai kita. Kasih karunia dan damai sejahtera diberikan Allah kepada kita. Berkat yang diberikan Allah kepada kita. Yang memampukan kita untuk menjalani kehidupan kita di tengah-tengah dunia yang memang tidak mudah ini. Dunia yang sudah berdosa ini dan penuh dengan penderitaan ini, saudara. Nah, saudara, biasanya kasih karunia damai sejahtera itu selalu kita itu gampang untuk merasakannya atau melihatnya atau mensyukurinya kalau itu berkaitan dengan kebutuhan kita. Saudara, kadang-kadang Tuhan juga itu kemudian memberikan kasih karunia damai sejahteranya memang dalam wujud yang selalu cocok dengan kebutuhan kita, saudara. Misalnya materi yang kita butuhkan, kesehatan, kesejahteraan kehidupan, keberhasilan dalam pekerjaan. Nah, saudara, kita mensyukurinya itu. Dan kita mengatakan ini kasih karunia Tuhan. Ini mendatangkan damai sejahtera dalam kehidupanku.
Bahkan di dalam Mazmur 103, Daud mengajak kita untuk mensyukuri apa yang Tuhan berikan kepada kita, yang memang itu benar-benar cocok dengan kebutuhan kita, saudara. Mazmur 103 itu Daud mengatakan, pujilah Tuhan, mari pujilah Tuhan. Karena dia mengampuni kesalahanmu, dia mengampuni dosamu. Dia menyembuhkan segala penyakitmu. Dia menebus hidupmu dari lubang kubur, melewatkan engkau dari kematian. Dia memahkotai hidup kita dengan kasih setia dan rahmat. Dia memuaskan hasrat keinginan kita dengan apa yang baik. Sehingga masa muda kita itu menjadi baru dan kuat seperti burung Raja Wali. Saudara Daud mengajak kita untuk bersyukur. Tuhan yang memberikan kesehatan, Tuhan yang menyembuhkan dari sakit penyakit, Tuhan yang memberikan kepada kita masa muda yang seperti burung Raja Wali yang kuat. Tuhan yang memahkotai hari-hari kita dengan rahmat dan kasih setianya. Tuhan yang memuaskan hasrat dan keinginan kita dengan apa yang baik bagi kita. Saudara, kita mensyukuri kasih karunia dan damai sejahtera ketika kita itu melihatnya dan merasakannya seperti apa yang mungkin kita butuhkan dalam hidup kita sehari-hari. Tapi saudara, ternyata kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan itu bukan cuma yang cocok dengan kebutuhan kita saja, saudara. Seperti yang mungkin kita syukuri hari demi hari. Karena ternyata kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan yang diberikan kepada kita, yang kita butuhkan dalam hidup kita ini, saudara, itu juga bisa ternyata dalam bentuk lain yang bahkan melampaui akal dan pikiran kita. Sehingga Paulus mengatakan kasih karunia dan damai sejahtera Allah yang kadang-kadang itu melampaui segala akal dan pikiran kita, itu diberikan kepada kita. Yang kita nggak bisa bandingkan itu hanya dengan kebutuhan materi jasmani ataupun kesuksesan dan keberhasilan dalam kehidupan ini. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah yang memampukan kita untuk menghidupi dunia ini, menghidupi kehidupan ini, itu kadang-kadang bisa sesuatu yang tidak ada dalam pikiran, bahkan mungkin di dalam dunia ini, saudara. Nah, saudara, dalam 2 Korintus pasal yang ke-12, Rasul Paulus menceritakan tentang pengalaman rohaninya, saudara. Dengan kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan. Nah, saudara-saudara, Paulus mengatakan dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-7 bahwa dia itu merasakan ada satu duri dalam daging di dalam kehidupannya. Nah, duri dalam daging yang seringkali mungkin menyengsarakan dia, yang membuat dia itu merasa mungkin tidak nyaman, saudara, terutama itu mengganggu pelayanan dan kehidupannya bagi Tuhan. Sampai dikatakan itu seperti utusan iblis yang ingin menggocoh dia, yang ingin mencobai dia, menjatuhkan dia. Nah, saudara, kemudian Paulus itu berdoa dan berseru kepada Tuhan. Bahkan sampai 3 kali saudara Paulus itu berseru kepada Tuhan. Meminta supaya Tuhan mencabut duri dalam daging itu. Kita nggak dikasih tahu apa itu duri dalam dagingnya. Tapi sesuatu yang pasti akan menjadi beban dan pergumulan Paulus. Karena dia sampai minta dan mendoakan itu 3 kali kepada Tuhan. Saudara, tapi apa jawab Tuhan kepada Paulus? Saudara, dalam 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-9 Tuhan menjawab Paulus. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Saudara, apa artinya? Paulus sadar, duri dalam daging itu tidak akan dicabut oleh Tuhan. Itu akan menjadi pergumulannya, itu akan menjadi sisi kelemahannya. Tapi Tuhan mengatakan, kasih karuniaku cukup Paulus, kasih karuniaku itu akan memampukan engkau, bahkan di dalam kelemahan sekalipun. Kasih karuniaku akan menjadi sempurna. Kuasaku akan menjadi sempurna. Menguatkan engkau di tengah-tengah pergumulan seperti itu. Sehingga Paulus kemudian menerima itu. Dia mensyukuri kasih karunia yang melampaui apa yang dia doakan, apa yang dia pikirkan, saudara. Dan kemudian, saudara, dengan damai sejahtera yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Paulus berkata, aku justru kuat walaupun di dalam kelemahan sekalipun. Dan Paulus tahu dia dijaga dari kesombongan ketika Tuhan mengizinkan duri dalam daging itu ada. Tapi Tuhan memberikan kekuatan sehingga Paulus tahu hanya karena kasih karunia dia itu boleh hidup dan melayani Tuhan selama ini. Saudara, mungkin beberapa dari kita itu ada di dalam kondisi yang mirip seperti pergumulan dan pergulatan Rasul Paulus, saudara. Saudara, kita mungkin tidak merasakan duri dalam daging seperti Paulus ya.
Tapi saudara-saudara, kita itu mungkin sedang menjalani kehidupan dengan duri dalam daging yang kita alami sendiri, saudara-saudara. Saudara-saudara, kita mungkin mengalami hal-hal yang membuat sakit ataupun lubang ataupun pengalaman yang mempahitkan kehidupan kita. Terutama pada saat-saat seperti ini. Saudara-saudara, mungkin kita itu mengalami satu pergumulan dalam kehidupan ini, yang kita itu sudah berseru-seru meminta kepada Tuhan untuk berkat dan pertolongannya. Tapi rasanya kok seperti di luar daripada apa yang kita harapkan. Sepertinya Tuhan itu tidak memberikan, atau Tuhan itu seperti sedang diam dalam kehidupan kita. Saudara, saya ingin menceritakan sebuah kisah. Beberapa saat yang lalu, saudara, saya itu berkesempatan ikut sebuah ibadah penghiburan secara online dari sebuah keluarga seorang pendeta di Surabaya. Saudara, pendeta ini punya 2 anak laki-laki, yang keduanya anak laki-lakinya itu menyerahkan hidup mereka di masa dewasa mereka untuk menjadi hamba-hamba Tuhan, saudara. Jadi mengikuti teladan dan jejak dari papanya. Saudara, tapi kemudian kira-kira 3 bulan yang lalu itu, di ibadah yang saya ikuti itu, saudara, anak laki-laki yang paling besar dari Pak Pendeta ini itu meninggal, berpulang karena terkena COVID-19. Usianya baru 40-an, saudara, 40 tahunan. Terkena COVID dan kemudian berpulang, meninggal dunia. Saudara-saudara, keluarga ini hancur hatinya. Ini anak yang dibanggakan, anak yang disiapkan oleh papanya untuk boleh menjadi hamba Tuhan, untuk boleh menjadi pemimpin gereja di masa depan. Dan tiba-tiba itu semua seperti terbalik dalam hidup mereka. Kesedihan mereka begitu mendalam. Dunia dan segala hal itu menjadi begitu berbalik dan menimbulkan sakit dan juga luka. Dan menimbulkan kepedihan dalam hidup mereka. Saudara-saudara, dalam ibadah penghiburan yang saya ikuti pada waktu itu secara Zoom, anak kedua, laki-laki kedua dari pendeta itu, dia yang memimpin perenungan firman Tuhan. Dan dia mengambil firman Tuhan dari Kejadian pasal yang ke-32, ayat 22 sampai 30, saudara. Kisah Yakub bergumul dengan Tuhan di tepi sungai Yabok. Saudara-saudara, dia berkata dalam perenungan firman itu, kehidupan kita, kehidupan kami, itu tiba-tiba seperti Yakub di tepi sungai Yabok. Gelap, pekat, ketakutan, khawatir menghadapi hari depan, kebingungan. Sampai seperti Yakub itu malam itu, saudara, sampai nggak bisa tidur. Karena kekhawatiran itu begitu mencekam pikirannya. Berdoa kepada Tuhan, tapi ketenangan, kedamaian seperti nggak ada. Tidak menghinggapi hidup mereka. Saudara, tapi kemudian hamba Tuhan, anak kedua dari Pak Pendeta ini berkata, Tuhan kemudian datang. Tapi Tuhan datang menemui Yakub dengan cara yang aneh. Karena Tuhan seperti mengajak Yakub itu bergulat, saudara. Dan itu yang mereka rasakan pada hari itu. Kok Tuhan itu memberikan satu situasi yang penuh dengan pergulatan dan pergumulan seperti ini. Yang menyedihkan, yang membuat gak bisa tidur, pedih dalam hati dan pikiran itu. Saudara, tapi kemudian dia mengatakan, tapi mari kita menjadi seperti Yakub pada saat itu. Dia mengatakan kepada jemaat Tuhan yang berduka pada saat itu. Mari kita seperti Yakub yang di akhir pergulatan itu, di tengah-tengah kebingungan, di tengah-tengah masa depan yang harus dihadapi itu, hari depan itu. Dia hanya bisa memegang Tuhan dengan erat dan berseru kepada Tuhan dengan kaki yang sudah terpelecok dan pincang. Berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku tidak akan melepaskan Engkau sebelum Engkau memberkati aku. Saudara, dia berkata, kita datang kepada Tuhan dengan berkata, Tuhan, hidupku ini mungkin sudah terpincang-pincang bagi Engkau di hadapan-Mu. Tuhan, hatiku ini mungkin sudah remuk dan hancur di hadapan Tuhan karena pergulatan kehidupan yang seperti ini. Tapi saudara, dia mengajak kita yang mendengarkan firman Tuhan waktu itu untuk memegang Tuhan seperti memegang Tuhan. Dengan begitu erat dan berseru kepada Tuhan, Tuhan, aku tidak mau lepaskan Engkau sebelum Engkau memberkati aku. Karena aku membutuhkan itu. Aku membutuhkan Engkau untuk hidup, untuk menjalani hari-hari yang Kau karuniakan kepada kami. Saudara, ketika kita mungkin di dalam kondisi seperti itu, saudara, pada saat ini, saudara, saya mengajak kita untuk datang kepada Tuhan, merendahkan diri kita,
seperti memegang Tuhan, memegang kaki Tuhan. Dan kita berseru kepada Dia, Tuhan, Engkau tahu hidupku, Engkau tahu mungkin remuk hancurnya hatiku, terpincang-pincangnya hidupku. Tapi ketika Engkau berikan hari depan yang masih harus kujalani, saudara, mari kita berseru kepada Tuhan seperti Yakub, Tuhan, berkatilah aku. Karena kita nggak bisa hidup, saudara, tanpa Tuhan dan berkat-Nya. Berkatilah aku, Tuhan, untuk menghidupi kehidupan ini yang Kau masih berikan, yang Kau masih izinkan kepada kami. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Mari kita datang kepada Tuhan, kita merendahkan hati kita, dan kita berdoa. Tuhan selalu ingatkan kami, betapapun kuatnya kami, betapapun kami merasa kami masih punya pegangan dan kekuatan dalam hidup ini. Ingatkan kami bahwa kami butuh Engkau di atas segalanya. Kami butuh berkat-Mu, penyertaan-Mu, perkenanan-Mu. Kasih karunia damai sejahtera yang akan menyertai kami hari demi hari untuk menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia yang telah jatuh dalam dosa, yang penuh tantangan dan kesulitan ini, untuk hidup bagi Engkau. Beberapa dari kami datang dengan hancur hati, dengan pergumulan yang mungkin masih menyertai kami, bahkan di tengah-tengah ibadah ini. Yang mungkin mengharu-birukan pikiran, mengkhawatirkan kami, Tuhan. Tuhan, dengan kerendahan hati kami juga datang kepada Engkau. Dengan kesadaran kami butuh berkat dan pertolongan-Mu yang memampukan kami untuk menjalani hari-hari ke depan kami. Ketika Engkau masih mengizinkan kami untuk menjalani kehidupan kami. Berkat kasih karunia damai sejahtera-Mu yang mungkin di luar daripada pemahaman bahkan permintaan doa kami. Tapi Tuhan, berikanlah dan berkatilah kami untuk hidup bagi Tuhan, menjalani kehidupan kami. Tolonglah kami semua, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. benteng hidupku, sekalipun mara bahaya datang mendekat, ku tak akan takut sebab Kau besertaku. Engkau Tuhan pertolonganku, tempat perlindunganku, dan ku aman hanya di dalam-Mu. Dengarlah seruan hatiku, sebab ku percaya dan kebaikan-Mu.
Mari kita bersama-sama tundukkan kepala, mari kita berdoa. Tuhan, kami kembali hadir dalam hadirat-Mu, dan pada saat ini kami telah memberikan persembahan kami sebagai ungkapan rasa syukur kami atas berkat yang Engkau berikan kepada kami. Dan kiranya persembahan ini bisa berkenan dalam hadirat-Mu dan bisa dipergunakan hanya untuk memperluas kerajaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Haleluya! Keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan adalah pada Allah kita. Segala kemuliaan hanya bagi Dia selama-lamanya. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat sumber berkah. Saudara, mari kita menghadap Tuhan, kita merendahkan diri kita, dan kita memohon berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kebaktian kita sampai di sini. Sampai jumpa di kebaktian minggu depan. Happy Sunday, Tuhan memberkati.